Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sepetiawan Aji Pradana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan suatu library yang baru saya buat, seperti itu. Library ini adalah untuk menampilkan suatu form atau suatu formulir atau suatu kuesioner yang bersifat generik. Ya, simpelnya kayak Google Form, seperti itu ya. Kayak Google Form kan teman-teman bisa membuat bagaimana membuat bermacam-macam tipe pertanyaan seperti itu atau tipe-tipe kuesioner yang bisa diakses. Cuma kan kalau Google Form itu harus online. Nah, di sini saya pengen membuat suatu tools atau library untuk pengumpulan data, pengumpulan kuesioner yang bisa berjalan secara offline. Offline itu maksudnya ya form itu akan tetap terbuka walaupun tidak ada koneksi internet. Nanti ketika sudah ada koneksi internet, isian dari data itu bisa terkirim ke server atau dikirim kemana pun seperti itu yang teman-teman butuhkan. Jadi di sini library ini hanya untuk membuka form, kemudian menjalankan semua pertanyaannya. Kalau ada validasi, itu juga bisa dijalankan. Di sini saya menggunakan library JavaScript namanya Survey.js, teman-teman. Survey.js ini adalah open source untuk membuat generic form seperti ini. Kayak Google Form kan tampilannya ya, dia bisa ngisi nama, kemudian bisa ngisi rating, bisa ngasih umur, kemudian upload image, seperti itu. Nah, seperti ini tampilannya. Teman-teman bisa kunjungi di surveyjs.io. Nah, ini adalah versi dari online-nya atau webnya, ya, versi webnya ya, Survey.js. Nah, saya membuat agar si Survey.js ini bisa berjalan di HP atau di codingan Android menggunakan Kotlin, seperti itu. Saya membuat library-nya. Nah, di sini teman-teman bisa kunjungi GitHub saya, ya, Android Survey.js. Di sini ada sedikit dokumentasinya, belum saya lengkapin gimana cara untuk menggunakan library yang sudah saya buat ini, kemudian cara memakainya, seperti itu. Oke, Survey.js ini teman-teman bisa explore, ini sudah lengkap banget. Jadi di sini ada form library-nya. Form library itu adalah yang untuk membuka formnya, ya, untuk membuka form. Nah, seperti ini membuat form ini sudah ada contoh beberapa form, oke ya. Jadi teman-teman kalau yang pengen membuat kayak form seperti formulir gitu ya, udah langsung bisa gunain ini nih. Nah, tuh. Kemudian enaknya apa? Itu untuk membuat form ini sudah menggunakan drag and drop teman-teman. Ya, ini teman-teman bisa seperti itu. Ini sudah bisa membuat survei title-nya seperti ini. Misalnya identitas diri ya. Nanti hasilnya adalah JSON teman-teman. Ya, jadi format filenya adalah JSON. Nah, JSON ini yang akan dirender oleh si form library. Jadi di sini ada beberapa bentuk nih, si Survey.js ada form library, survey creator, ada dashboard, ada PDF generator. Nah, yang open source ini adalah semuanya open source, cuma ada lisensinya teman-teman kalau mau memakai yang survey creator, dashboard, dan PDF. Tapi kalau form library itu bebas dipakai, seperti itu. Nah, jadi file ini akan dirender jadi seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi dari JSON seperti ini, format JSON ini dia akan bisa dirender oleh Survey.js menjadi form seperti ini. Nah, oke, ini saya sudah membuatkan codingan di Android-nya. Jadi teman-teman tinggal memakainya. Pemakaiannya simple. Nah, kita coba running dulu teman-teman ya. Ini cara pakainya. Oke, sorry. Ini cara pakainya. Jadi di sini kita butuh namanya template. Ya, template ya. Nah, template ini adalah form ya, suatu form yang bisa kita render ya, kita sebutnya render. Formnya bikin dari mana? Bikin dari sini teman-teman. Ya, create survey, teman-teman bisa bikin dari sini. Formnya terserah mau memasukkan image speaker atau ranking atau file upload, ada drop down, checkbox, rating scale, itu banyak banget tipe pertanyaan. Di sini juga masih banyak lagi nih. Ya, jadi di sini juga bisa memberikan validasi. Katakanlah kalau misalnya dia laki-laki, berarti nanti di sini ada pilihan misal apa ya? Yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki apa seperti itu. Jadi nanti pertanyaan ini hanya akan muncul ketika dijawab oleh laki-laki seperti itu ya. Nah,
Itu sudah validasinya sudah ada teman-teman. Ini di sini teman-teman bisa ada logic di sini namanya logic. Ya, seperti itu. Itu sudah lengkap banget. Nah, di Androidnya seperti ini tampilannya. Nah, full name. Nah, ini kita bisa mengatur. Nah, di sini ada juga variabel data ya. Data ini adalah sesuatu isian. Kalau misalnya ini kita nulkan, kita nul, kemudian di sini ada display-nya teman-teman, modenya. Mode misalnya di sini ada dua mode edit dan mode display. Saya buat mode edit dan mode display. Mode edit artinya si user itu nanti atau form ini akan terbuka atau bisa diisi. Tapi kalau misalnya form ini pengen hanya untuk preview atau read only, itu dipakein mode display. Ini kan Gmail rating 5 seperti itu. Image, ini udah bisa select image dengan library yang saya bikin, teman-teman sudah bisa melakukan select image, membuka file manager seperti itu. Nah, incomplete. Kalau udah complete, datanya adalah berupa JSON teman-teman. Nah, ini data JSON ini yang teman-teman simpan ke server teman-teman, atau bisa simpan di lokal, kemudian kirim ke server seperti itu. Jadi, mengandalkan file JSON ya. Kemudian template ini seperti apa? Template itu adalah yang tadi yang saya omongin di awal. Ini adalah format template yang dipakai oleh Survey.js. Kalau kalau ini kita mau pakein data, ya kita mau pakai data, tapi modenya edit, ya udah kita coba running. Data ini saya sudah buat dummy-nya atau data dummy-nya. Ini adalah berisi namanya Aji, kemudian gendernya adalah male, ratingnya 5. Nah, ini sudah berisi. Nah, di sini karena tadi modenya edit, saya bisa mengeditnya. Oke ya, bisa mengubah-ubahnya. Seperti itu. Jadi ini ada untuk initial datanya, data awalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pakai mode display, tinggal nanti dia akan display aja. Dia nggak hanya read only, hanya mode display, tidak bisa diubah. Penggunaan library ini cukup simpel, teman-teman cukup ini di Gradle-nya tambahkan Jetpack.io, kemudian implement, ada penambahan implement ini, mengimport library yang sudah saya bikin, GitHub Setiawan AJP, kemudian versi terakhirnya, ambil versi yang ini 010 ya, itu. Kemudian cara pakainya adalah teman-teman bikin suatu activity, kemudian mengextend dari Survey.js activity yang sudah saya buat. Kemudian juga mengimplement survei respon callback. Terus survei respon callback ini digunakan untuk menyimpan atau menangkap si jawaban JSON tadi. Tadi kan ketika complete, kita modenya edit lagi, kita coba. Nah, ini akan aktif ketika mode edit ya teman-teman ya. Ketika tombol complete itu di klik. Nah, ini contohnya nih. Tombol complete. Nah, ini kan ada yang muncul nih. Nah, ini muncul. Nah, ini ngambilnya dari sini. Jadi di sini nanti action teman-teman bisa kayak kirim ke server atau kirim ke room database seperti itu. Itu bisa dimasukkan di sini. Seperti itu. Nah, oke. Mengimplement ini, kemudian di sini tiap teman-teman siapkan untuk file template-nya atau file formnya. Form ini teman-teman bisa ambil dari server atau bagaimana seperti itu. Kreatornya dari sini, ya nanti ini yang akan teman-teman simpan dan save ke server. Kemudian datanya ini adalah data yang sudah berisi. Kalau misalnya datanya belum berisi, ya kita cukup di sini pakai null. Oke, seperti itu. Mudah. Library ini saya buat dengan memindahkan atau mengcombine dari web view bisa dirender sebagai activity. Ya, teman-teman jadi tinggal pakai di sini. Kemudian di sini saya juga melakukan setting permission. Jadi di sini kan ada upload image kalau teman-teman lihat tadi. Ya, saya melakukan setting permission. Jadi kalau ini misal kita udah hapus, library ini udah kita uninstall ya. Nih, saya mau uninstall. Oke, kalau ini saya uninstall dari awal, kemudian saya jalankan, maka dia akan memunculkan request untuk permission ya, karena di sini kan ada upload image ya, ada upload image. Jadi di sini butuh permission untuk mengakses file manager atau file foto yang ada di HP seperti itu. Ini sudah dihandle oleh library yang saya buat teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mengextend saja, mengextend ke Survey.js activity, itu sudah
beres untuk masalah permisinya. Tinggal nge-render si formnya seperti itu. Oke, paling nanti yang masih to do di library ini adalah untuk melakukan modifikasi tampilan ya, kayak semacam di sini untuk bisa mengasih app bar custom sesuai dengan tema aplikasi teman-teman. Kalau sekarang masih activity full seperti ini tanpa ada toolbar app bar di atasnya seperti itu. Nah, ini masih on progress untuk menghasilkan fitur itu. Oke, semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Kalau teman-teman yang lagi butuh form render atau form library di Android bisa menggunakan yang saya buat ini, atau teman-teman kalau mau ingin menambahkan atau kontribusi bisa langsung melakukan bisa melihat GitHub saya dan melakukan pull request. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel saya ke teman-teman yang lain agar kita bisa sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.